Selamat bertemu kembali di video fungsi kompleks. Kita akan memberikan rumus eksplisit dari fungsi harmonik pada cakram jika nilai pada batas ini sudah diketahui. Ya. Nah, rumus eksplisit ini yang dikenal sebagai integral Poisson. Ya. Nah, jadi sekali lagi masalah kita adalah mencari fungsi harmonik di dalam cakram ini dan pada batasnya sudah diketahui andaikan cakramnya itu adalah berpusat di titik 0 dan berjari-jari R. Jadi di sini kita bayangkan bahwa kita sudah punya fungsi theta pada batas dan ini tentu saja fungsinya harus periodik 2pi ya, agar tidak terjadi nilai yang berbeda pada titik-titik tertentu. Jadi secara analitik masalah nilai di cakram itu adalah mencari fungsi harmonik di dalam cakram, ya. Kemudian pada batasnya sudah diketahui. Bagaimana jawabnya jika f theta sembarang ya, sebab kalau f theta-nya itu sinus cosinus, kita sudah bisa melihatnya, sudah bisa menyelesaikannya. Nah, kita tahu bahwa jika f-nya itu analitik, salah ketik, di cakram D0R, kita sudah mengetahui bahwa nilai di titik 0 itu bisa kita hitung dengan menggunakan bentuk ini ya. Jadi kalau ini dulu min z begitu, maka menjadi fz ya. Di sini dengan z-nya sama dengan 0, maka kita peroleh f0 ini. Nah, jika kita menuliskan dengan koordinat polar, maka bagian ini akan hilang ya. Jadi kalau w-nya itu kan dw sama dengan r-e-i theta i d theta ya. Jadi kemudian di bawah sini ada w itu, maka ini hilang. Kemudian ada 2pi, ada i-nya, jadi tinggal 2pi. Nah, ini kalau kita tulis bagian real dan bagian imajinernya, ya dua-duanya bagian real, imajiner, bagian real dan imajiner, maka kita akan memperoleh khususnya yang bagian real, yaitu fungsi harmoniknya. Kita tahu bahwa bagian imajinernya juga fungsi harmonik, jadi ada sifat yang serupa dengan ini. Tapi kita cukup membahasnya untuk fungsi bagian realnya saja. Nah, jadi itu adalah ini khususnya jika pada batas ya. Kalau R-nya itu kan cakramnya berjari-jari R, jadi ini nilai pada batas itu adalah f theta ya. Maka U0 itu dapat dihitung sebagai 1/2pi integral dari 0,2pi f theta d theta ya. Jadi di titik 0. Sekarang masalahnya adalah berapa harga UZ0 untuk Z0 yang berada di dalam cakram ini. Ya. Nah, kita cukup membahas untuk R sama dengan 1. Jadi kalau misalkan saya ambil sebuah titik di cakram pusat 0 jari-jari 1, kemudian kita gunakan pemetaan pecahan linier ini. Ya. Ini salah satu alasan mengapa saya menunda video ini sampai setelah pecahan linier. Nah, jadi kita akan menggunakan ini, perhatikan bahwa V dari di titik 0 itu kan ini 0 ya, jadi tinggal Z0 dan dapat dibuktikan bahwa nilai dari ini akan modulus 1 ya, nilainya akan menjadi modulus 1 jika
Z-nya sama dengan 1. Jadi dengan demikian pemetaan ini itu tidak mengubah tepi ini, tetapi di dalam akan banyak perubahan. Ya. Nah, kemudian kita definisikan UZ itu adalah U komposisi, ya, ini U komposisi. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa kalau kita lihat ini adalah fungsi analitik, ya. Kalau U kita pandang sebagai bagian dari fungsi analitik, komposisinya kan tetap analitik. Oleh karena itu, di sini dapat diterima bahwa UZ sama dengan U komposisi V min Z0 ini juga fungsi harmonik. Tentunya kita juga bisa membuktikan bahwa dia fungsi harmonik ini langsung dengan menggunakan definisi dari fungsi harmonik, yaitu dengan mencari turunannya. Nah, dengan demikian kan tadi kita sudah memperlihatkan kalau punya fungsi harmonik, maka nilai di titik 0 itu dapat dihitung dari integral pada batas. Ya. Kalau tadi ada R-nya, sekarang R-nya kan sama dengan 1. Ya, R-nya sama dengan 1. Untuk R yang tidak sama dengan 1, tinggal dimodifikasi. Nah, tadi ini saya ulangi, kemudian ini ya, ini hasil kita tadi. Nah, karena VZ0 memetakan batas ke batas, ya, jadi tadi normnya adalah 1 untuk Z sama norm 1, kita definisikan ini adalah pemetaan pada batas, ya. Jadi ini batas lingkaran di jari-jari 1, maka dia akan menjadi lingkaran berjari-jari 1. Ya, di daerah jari-jari 1. Jadi ada perubahan begini. Nah, kemudian kita bisa menghitung EI theta, yaitu menjadi VZ0 yang pada dasarnya adalah inverse-nya, ya. Jadi inverse dari pemetaan ini. Ya, jadi kalau ini kan EI theta itu menjadi V min Z0 inverse dari EIT, ya, gitu. Tapi inverse-nya itu ternyata sama dengan ini, ya, itu bisa dicari. Dan bentuknya seperti ini. Nah, kita akan perlu mencari d theta, ya. Perlu mencari d theta. Jadi kita hitung, kita turunkan ini. Ini kita turunkan menjadi ini, dan ini kalau diturunkan aksen EI theta turunan di dalamnya adalah seperti ini, ya. Jadi I-nya bisa dicoret. Kemudian kita perlu bentuk d theta-nya. Ya, d theta berarti ini pindah ke sini, tetapi EI theta ini kan sama dengan ini sendiri, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, jadi kita lanjutkan. Kita rubah ini sekarang, ya. Nah, yang ini nanti akan menjadikan tadi UZ0, ya, UZ0 ini. Gitu. Ya, jadi di sini UZ0 betul, dan ini menjadi seperti ini. Di mana bagian dari d theta ini kita ganti dengan ini. Jadi UZ0 dapat dicari turunannya, detailnya tidak saya lakukan di sini. Hasil akhirnya itu dapat ditulis seperti ini, ya. Jadi 1 min Z0 kuadrat. Kita tahu Z0-nya adalah modulusnya kurang dari 1 di dalam akar. Kemudian UZ0 integralnya kita lakukan pada batas. Dan ini ada jarak begitu, ya. Nah, kalau ditulis dalam tanpa modulus, nanti kita bisa melihat bahwa bentuknya lebih familiar. Nah, bagian yang di kotak itu yang disebut sebagai rumus integral Poisson. Ya, jadi ini rumus integral Poisson. Nah, kemudian
integral Poissonnya dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi di titik RI theta, integralnya dilakukan terhadap dV dari 0 sampai 2V itu. Ya, dan kernel Poissonnya itu adalah bentuk yang di sini. Ya, dan ini kita substitusikan, tapi perhatikan bahwa di sini ada perbedaan. Ya. Oke, jadi itu. Jadi sekarang kalau saya punya masalah, ya, yang ini sudah R-nya sembarang ya, R-nya sudah sembarang, kemudian diketahui nilai fungsi harmoniknya pada batas itu diketahui adalah U R E I V itu, maka nilai di dalamnya langsung dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Terima kasih kepada SlideGo yang sudah memberikan template ini.